Halo Dek, suaraku udah terdengar? Udah, Oke. Kok suaramu kecil banget ya? iya. Biasa Oh yaudah, oke oke. Agak deket, lumayan lumayan jelas. Oke, langsung saja kita mulai yuk. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Nah, berarti kita lanjutkan ke tiga ya kayaknya. Tiga atau empat soal kemarin yang masih sisa. Nah, kita kerjakan dulu. Nah, ini ya. Oke. Kemarin jari-jari udah ketemu 8, sekarang yang materi sudut dan segitiga yang bawahnya. Oke, sudah dicoba, Dek? udah. Udah. Oke, langsung saja yuk. Berarti kita baca dulu ya. Alas sebuah segitiga memiliki panjang B dan memiliki hubungan dengan tinggi H. Nah, berarti alasnya panjangnya B, hubungan tingginya H. Hubungan tersebut memenuhi B sama dengan 2H. Manakah ekspresi matematika berikut yang menyatakan luas segitiga dalam bentuk H? Nah, berarti di sini kita gambar dulu segitiganya. Oke. Nah, panjangnya B. Nah, alasnya B ya. Lalu tingginya H. Nah, hubungan tersebut memenuhi B sama dengan 2H. Berarti ukuran B itu dua kalinya tinggi segitiga atau 2H. Nah, berarti manakah ekspresi matematika berikut yang menyatakan luas segitiga dalam bentuk H? Oke, berarti langsung saja kita hitung luas segitiga. Nah, luas segitiga adalah setengah kali alas Atas kali kali tinggi. tinggi. Yang alasnya adalah B dan tingginya adalah Nah, H. Nah, disuruh menyatakan dalam bentuk H. Berarti B ini kita substitusi jadi 2H kali H. Ya udah tinggal coret-coret, seret, seret. Berarti jawabannya adalah H oke. kuadrat atau yang C. Cukup mudah. Lanjut. Nah, di sini ada segitiga lagi. Pada gambar di atas, panjang BD paralel dengan AE. BD AE, oke? Maka panjang CE. Oh, ya. Berarti ini menggunakan konsep kesebangunan juga ya. Ya, Oke, berarti diper-per. Yuk, berarti misalkan kan disuruhnya nyari ini ya. Berarti kita harus cari tahu ini dulu berapa. ya, Nah, BA itu berapa? Berarti pakai konsep kesebangunan. Kalau BC per AC, nah itu sama dengan apa? BD per eh, AE. Oh, benar. Nah, berarti BC 8. AC adalah penjumlahan 8 ditambah X itu aja. 8 plus X sama dengan 6 per 18. Tinggal dicoret-coret. Berarti seret, seret. Nah, bagi 2, 3. 18 bagi 2, 9. Bagi 6 langsung bisa ya? Atau kita bagi 6 langsung saja. Bagi 6 1, bagi 6 3. Nah, pada itu setelah itu dikalikan silang. 8 kali 3 langsung 24 ya, kali silang. Berarti X sama dengan 24 dikurang 8. Berapa dikurang 8, Dek? 16. Ya, 16. berarti 16. Oke. X-nya adalah 16. Nah, berarti bisa pakai triple Pythagoras ya. Berarti itu adalah 8 tambah 16. Berarti panjang A ke C adalah 24. Berarti 18, 24, satunya berapa? Itu. Berarti antara
25 atau 30 ya. Karena sisi miring itu pasti lebih besar. Nah, berarti ini kita langsung bagi dengan 6, yaitu 3, 4, 5. Pasti kan 3, 4, 5. Berarti 5 kali 6, 30. Oke, cepet ya berarti. Langsung ketemu D. Nah, gampang lah. Lanjut. Nah, ini ada cerita yang cukup panjang, dimensi 3. Oke. Sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki ukuran 10 meter kali 10 meter. Nah, 10 orang pelajar menandai lapangan secara acak dengan sebuah persegi berukuran 1 meter kali 1 meter, di mana tidak ada persegi yang saling tumpang tindih. Para pelajar tersebut menghitung jumlah cacing tanah dan pada masing-masing bidang tanah yang mereka tandai pada kedalaman 5 cm dari permukaan. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, tabelnya kayak gitu. Manakah perkiraan jumlah cacing yang masuk akal pada semua wilayah lapangan di kedalaman 5 cm dari permukaan? Manakah perkiraan jumlah cacing yang masuk akal? Nah, berarti kita bisa cari tahu A, B, C, D ini mana saja yang masuk ya. Nah, berarti perkiraan jumlah cacing. Nah, berarti ngitungnya pakai apa ini, Dik? Cari luas lapangannya dulu. Luas persegi. Eh, Nggak, nggak usah. bentar, bentar. Luas 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 lapangan. Berarti kita persegi. gambar, kita visualisasikan dulu deh biar nggak awang-awangan. Berarti ini angkat saja 10 kali 10. Hmm. Nah, terus 10 orang pelajar menandai lapangan secara acak dengan sebuah persegi berukuran 1 kali 1 meter. Nah, menandai lapangan secara acak. Berarti tempatnya di mana itu kalau lapangan secara acak? Samping boleh. Bawah pojok gitu. Ya, menandai lapangan secara acak. Acak ya mungkin gini. Ya, 1 kali 1. Nah, terus di mana tidak ada persegi yang saling tumpang tindih. Berarti urutlah perseginya teratur mungkin. Nah, para pelajar tersebut menghitung jumlah cacing tanah pada masing-masing bidang tanah yang mereka tandai pada kedalaman 5 cm dari permukaan. Nah, berarti ini kedalamannya ya, ada kedalamannya berarti ya. Yaitu kedalamannya adalah 5 cm. Jadi setiap tanah di kotak-kotak yang mereka tandai itu mereka cari cacing. Nah, berarti coba kita buat wilayah-wilayahnya. Misal ini wilayah A, ini wilayah B, ini C, ini D, yang terakhir E, ini. sampai J. Oh ya, ding. E, F, G, Hmm. H, I, J. Nah, anggap saja seperti ini. J itu sampai 10 ya. Sebenarnya pas Iya. loh ya. Sampai 10 ya. Hmm. Oke, Hmm. sebenarnya pas ya. Gambarnya itu sebenarnya pas. Jadi kan 10. Nah, berarti ya 10 dibagi berapa per kotaknya, Dek? 5 gitu. 5 gitu aja ya. 5 sama 2 ya. Iya. Ini ya. Seret, 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 tambah satu kotak lagi. Seret. Nah, berarti kan pas ya. 10 kali 10 lah. Anggap saja. Nah, terus. Wilayah A itu jumlah cacing tanahnya 107. Wilayah B segitu, segitu, segitu. Nah, manakah perkiraan jumlah cacing yang masuk akal? Yang masuk akal pada semua wilayah lapangan di kedalaman 5 cm dari permukaan. Jumlah cacing tanah. Berarti dihitung dulu ya, jumlah cacing tanahnya. Jumlah semua. Rata-ratanya kan? Iya kan? Kalau tadi saya jumlah semua itu 1489. Benar nggak? 148. Kamu cari rata-ratanya udah. Itu jumlah semuanya. Jadi kan tinggal dibagi 10.
Iya, Jadi satu satu empat delapan empat sama delapan 9. sembilan dibagi 10. Hmm. Oke, oke, berarti kita hitung sigmanya dulu ya. Ya, Berapa ini? 107, 147, 146, 135, 149. Kamu hitung pakai kalkulator? bentar. Ini tak coba hitung ulang pakai kalkulator. Tadi Ya. saya manual. Coba kita hitung rata-ratanya dulu agar kita tahu jumlah cacing per sampelnya itu sekitar berapa. Luasnya itu. Mm. Beda, 1471. Oh iya iya, berarti segitu ya. Satu Iya, empat tujuh satu dibagi 10. Berarti 176. rata-ratanya adalah 147-an. Ya, Nah, rata-ratanya segitu, segitu. Berarti yang masuk berapa ini? Berarti kan nanti kan kali 10 ya dia ya. Nah, berarti jumlah cacing per sampel itu sekitar 100. Sekitar berapa deh kalau kita bulatkan? 47. Kalau kita bulatkan ke puluhan, 150 ya? Hmm. 150. Perkiraan jumlah cacing yang masuk akal. Ya masuk akal 150. Tapi ini ya 150 hanya. Kalau ini juga 147, 150, 14. Ini. Kita disuruh ngitung cacingnya, tapi yang paling mendekati dengan 150. 46. Oh iya, enggak. 46. Enggak sih? Tapi 46 kalau dibulatkan juga empat Oh lima iya. puluh dia. 150 ya kan? Nah, bulatan yang kelima ke atas ya. Nah, itu aja ya, itu aja ya. Nah, berarti itu kalau dijumlah berapa itu? Kelima cacing itu. Kelima wilayah maksudnya. Apa ya? 147, 146, 149, 150, 154. Sekitar 746. Ya. 746 wilayah. Cacing maksudnya cacing dalam 5 wilayah. Karena ini luas lapangannya itu adalah 10. Nah, berarti sebenarnya dari rata-rata ini kita ambil 150 cacing harusnya ya. Karena rata-ratanya segitu. Berarti 150 sebenarnya kalau di ini ya, di pembahasannya itu ini kita hitung rata-ratanya lalu dikalikan 10. Nah, karena mereka menandai 10 kotak-kotak kecil dalam 10 kali 10 meter. Nah, berarti 150 dikali 10 adalah 150 dikali 10, 1.500. Jadi jawabannya bisa B. Bisa B, bisa. Berarti dibulatin. Dibulatin. Tapi bentar. Lah terus, apa gunanya 5 Lah coba? ya, ya itu Lah iya berarti kan? bisa.
Lah, nah kalau cuma kayak gitu, kalau cuma ngitung rata-rata ya apa gunanya 5? Atau kalau kita hitung volume, itu kan bentuknya kubus ya pasti ya dia. Eh, Hmm. balok, balok ya. Karena 5 terus 1. Lah kalau udah ngitung kedalamannya kita apakan coba? Hmm. Nah, berarti kalau kita misal ini, ya kan ininya 1 ya. Panjang kali lebarnya 1, tapi tingginya itu 5. Atau kedalamannya 5. Nah, berarti kalau kita hitung volume lah. Lah, untuk apa hitung volume? Soalnya dia nggak dikasih tahu cacingnya tuh berapa yang bisa masuk Hmm. ke dalam ini, ke dalam setiap kedalaman 5 cm. Ini nggak dikasih tahu apa-apa, cuma dikasih tahu kalau wilayah wilayah yang segitu cuma cacing tanahnya segitu. Kita harus nyari tahu yang masuk akal. Oke, berarti kalau kayak gini kita hanya bisa menghitung volumenya ya. 5 lah, terus volumenya 5. Sedangkan itu jawabannya 15-an. 15-an. Ya, jadi benar itu ngitung rata-rata. Tapi Ya. kalau dibelati langsung ke 150 kali 10, jawabannya adalah 1.500. 1.500. Kalau 1.500 malahan itu lebih dari sigmanya nggak sih? Ya nggak? Ya. Ya. Berarti perkiraan jumlah cacingnya itu berarti harusnya melebihi ya? Iya kan? Melebihi rata-ratanya. Iya. Berarti manakah perkiraan jumlah cacing yang masuk akal pada semua wilayah? Lapangan di kedalaman. Padahal pada semua wilayah. Pada semua wilayah berarti ya benar kali 10 tadi ya. Nah, Hmm. berarti yang masuk akal adalah 150. Ya udah berarti sesimpel itu ya. Berarti limanya apa ini pengecoh apa gimana? 150 dikalikan semua wilayah alias 10. A sampai C 10. Berarti 150 dikali 10. 1.500. Yang paling masuk akal ya ini sih. Nah, dan pembulatannya agak besar menurutku. Karena ini pun dibulatin sebenarnya 147 aja udah cukup. Tapi itu pembulatannya ke puluhan. Jadi 1.500 jadinya. Oke, kita keep dulu yang B ya. Jawaban yang paling masuk akal. Mm-mm. Mm-mm. Ya benar. Istilahnya seribuan lah. Seribuan. Oke, kita keep dulu yang itu. Soalnya agak lengkap ya. Kita disuruh nyari rata-ratanya aja. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Ini adalah denah rumah babe. Nah, di sini adalah denah tersebut dibuat dengan skala 1:100. Sebenarnya, luas rumah babe adalah 6 meter kali 12 meter. Nah, sebenarnya adalah 6 meter kali 12 meter. Cuma karena skalanya 100, berarti ini jaraknya berapa? Jadi kan ini jarak pada peta ya. Jarak pada peta adalah ini adalah 100. Nanti ini Hmm. jarak sebenarnya kan ini 12 ke senti berapa ini? 1.200 ya. seribu Ya. dua ratus senti, sedangkan ini adalah 600 meter. Itu senti. Senti, 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 senti. Senti. Nah, skalanya adalah 100. Berarti ya ini tetap kembali lagi. Nah, setelah dibagi skala, itu tetap 6 cm sama 12 cm lah di denah itu. Ya. Lalu, dengan begitu, luas ruang keluarga yang sebenarnya.
luas ruang keluarga. Oke, kita hitung hanya ini aja. Berarti kita cukup mencari ini sama ini. Nah, di sini yang diketahui adalah kamar 2 dan kamar babi. Ya, kalau kita hitung, di sini itu ada 3 cm. 3 cm tanda merah itu. Berarti segini adalah 3 cm. Kalau segini 3 cm, berarti segini juga 3 cm. Nah, berarti ini panjang ruang keluarga adalah 3 cm. Sekarang kita hitung lebarnya. Lebarnya berarti berapa? Ini 3. Kita bisa tahu dari ini ya. Dari ini. Nah, berarti kan itu kamar babe luasnya 12 cm. Berarti kan panjang kali lebar. Nah, P kali L sama dengan 12. Nah, berarti panjangnya adalah 3. Ya. 3 dikali L sama dengan 12. Berarti L sama dengan 4. Nah, berarti sini 4. Berarti sini berapa? 12 min 4. Nah, berarti 12 min 4 adalah 8. Di sini adalah 8 cm. Ini kok nggak ada? 8 kali 3 kan? 8 kali 3, 24 ya. Gak ada Itu sih. itu luas peta sih. Kalau luas ruang keluarga yang sebenarnya ya harusnya 800 kali 200. Panjang kali lebar juga. meter. Jadi ini ke meter. Perasaan bener deh. Apanya coba yang salah? Ini kan bener ya? Bener nggak sih? Iya. Iya kan? 12. Sebenarnya luas luas rumah kan berarti seluruhnya 6 kali 12. Dengan begitu luas ruang keluarga yang sebenarnya. Itu benar 3 sama 3. 6. 3 tambah 3 6. Nah, di situ ngitungnya panjang kali lebar. 3 kali 4 12. Atau kita ngitungnya itu menggunakan ini luas seluruh Ini kan rumah. kamar 2. Eh, Kamar 2 6 Dek. Bener toh. Kalau kamar 2 6 berarti 3 sini 2 ya, dia. mm-mm. Ini Nah, 2 berarti yang sini ruang keluarga itu emang 4 juga, Mbak. enggak 08 kan kita tadi. Oh, oh iya deh. Oh, iya. 8 kurangi 2 berarti sini 6. 6 kali 3 Kan tambah 2 ya. Ya udah bener ini dong. 18 cm kuadrat harusnya. Nah, kamar babe sama setengahnya ini kan berarti sama kan? Sama, ini 12 cm. Coba kalau kita kurangkan dari ini, Dek. Berarti luas seluruhnya, luas rumah adalah 6 dikali 12. Adalah 72. Nah, 72. Lalu 72 itu dikurangkan dengan luas masing-masing. Nah, jadi 72 ini dikurangkan dengan kamar babe yaitu 12, dikurangkan kamar 2 kurang 6, kurangkan kamar 1 18, dikurangkan toilet dan dapur. Waduh, 12 itu. Dikurangi 12 juga ya, toilet dan dapur. Karena Mm-mm, karena itu ada jalannya juga sih ya, ada jalannya juga. Nah, berarti 72 dikurangi berapa bener ini? nggak? 24. 48. 24 tambah 24. Kan? 48 berarti berapa? 44. 44. 24. Dua. Lo sama toh? Ya. Itu Berarti bener no. Kalau yang ngitung satu-satu pun sama loh. Luas kamar 1 dan dapur
Itu setengahnya. Kamar satu dan dapur. Itu setengahnya. Setengah kali luas total denah. Kamar satu dan dapur. Iya, ya, bener ya ini ya. 24 ya, Dek. Menurutmu menurut berapa, Dek? 24 juga? Iya. Mm-mm. Hitung luas kamar satu dan dapur. Kamar satu dan dapur. Luas toilet adalah luas ruang keluarga dan toilet dikurangi luas kamar dua. Luas ruang keluarga dan toilet dikurangi luas kamar dua. Oh iya, benar-benar deh ini. Benar. Karena skalanya juga 1:100. Ini masih sama ya. Masih sama, dia sentimeter juga. Berarti jawaban yang benar ya 24. Nah, 24 benar. Ruas ruang keluarga yang sebenarnya 24 meter persegi. Kok dari tadi nggak ada jawabannya sih? Tapi kalau ini tak cari di ini pembahasannya, masa dia ngawur pembahasannya. Masa masa luas luas ini luas kamar satu dan dapur itu setengah kali luas total denah. Jadi ruas ini sama dapur Kok itu bisa ada? setengahnya denah lah, kayak lucu. Mm-mm. Kenapa bisa setengahnya coba? Iya. Ini ngawur ini pembahasannya. Oke, oke, mungkin dia yang nyimbat soal ya. Salah ini. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau kamu menemukan kesalahan, tolong dikabari. Ya, kalau di sini jawabannya 18. Nah, ini karena kesalahan Mm-mm. yaitu luas kamar satu dan dapurnya itu saja setengah luas kali total dinah. Lalu luas luas ruang keluarga dan toilet itu adalah luas kamar satu dan dapur. Itu ruang keluarga itu kamar satu dan dapur. Enggak ya? Enggak, Mm-mm. beda, 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 beda. Oke, kita keep dulu jawabannya yang 24 meter persegi. Lanjut, yang ciduk-ciduk ini apa ini? Bangun ruang sisi lengkung. Cadangan air bersih yang dapat digunakan manusia di bumi ini adalah 1% dari keseluruhan air yang ada. Artinya, tantangan manusia di masa depan adalah krisis air. Nah, berarti kondisi ini diperparah dengan semakin meningkatnya pemanasan global yang menyebabkan kekeringan ekstrim. Untuk mensiasati kesulitan air bersih, pemerintah menggalakkan program hemat air. Pemerintah menghimbau agar masyarakat cukup menggunakan 20 liter air. Doni adalah masyarakat baik yang mengikuti anjuran pemerintah. Ia mandi dengan menggunakan gayung berukuran. Oke, oke, gayung. Berarti ini bentuknya gayung. Berukuran diameternya. Nanti ini membicarakan lingkaran gayungnya itu adalah kemungkinan dia tabung. Oke. Nah, ini dulu. Gayungnya adalah diameternya 16. Asumsikan bahwa gayung Doni benar-benar membantunya menghemat air. Dan bentuk silinder, benar. Silinder T adalah 14. Nah, maka jumlah ciduan yang paling mungkin dapat oleh Doni agar tak lebih dari ketentuan berhemat air. Oke, berarti dia cukup menggunakan 20 liter air ya. Nah, jadi kalau cukupnya itu, nah, pemerintah menghimbau 20 liter air. Jadi gimana caranya? Kita ngambil setiap ciduan itu nggak lebih dari 20 liter. Oke. Nah, berarti kita harus hitung dulu volumenya untuk dia mengisi air di gayung tersebut. Nah, berarti ini gayungnya. Oke, kita hitung volumenya. Volume tabung, apa dek?
lingkaran kali T. Lingkaran kali T. Luas, luas Oh, lingkaran. luas lingkaran. Ya, betul. Jadi luas alas kali tinggi ya. Luas lingkaran dikali tinggi. Luas alas kali tinggi. Berarti Ya, pakai apa? Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Nah, berarti pi-nya adalah 2,14. ya karena R-nya adalah 8. Berarti 3,14 dikalikan 8 kuadrat dikali 14. Eh, 14 ada 22/7. Kita pakai 22 Oh per iya ya. 22 per 7. Oke, berarti langsung serat-serat 2. Nah, berarti 22 kali 64 kali 2. Berapa itu? 28,16. 28 16. Oke ya. 28 16. Nah, berarti jumlah cidukan. Nah, berarti jumlah cidukannya berapa? Jumlah cidukan adalah volume tap dibagi 20 liter. Nah, volume tabung itu adalah 2816. 2816 cm kubik. Berarti 2816. Ini benar tadi 2816. Ya benar, bentar Mbak. Coba. Nah, terus dibagi liter ke senti ya. Liter itu desimeter kubik. Liter Iya benar. itu. Ya, oke, sip. Desimeter kubik. Berapa desimeter ke senti? Meter, desimeter, sentimeter. Nah, berarti tinggal satu ya. Ya, Berarti tambahin 0, 3. ya. Tuh, 2, 3. Jumlah ciduan ya total air yang digunakan. Total air yang digunakan dibagi. Nah, ini jadi yang di atas, ini jadi yang bawah. Berarti jumlah cidukan adalah per 2816. Jadi pembaginya itu yang besar. Berarti berapakah ini? 20.000 dibagi 2816. Ya, berarti anggaplah 20.000 dibagi 7, 7 koma ya. Iya benar, 7 koma. Karena 7 dikali 7 dikali 2816 itu mendekati itu. Nah, oke. Berarti 7 koma berapa dek pasnya? Apakah lebih ini dari 5? Enggak ya? iya, iya Mbak. Kalau Iya, di kalkulator ya. 20.000 dibagi 2816. 7,1 no. Iya, tapi 7,10. 0,0000 belakangnya ada. Nah, iya, 0,02227 itu nggak usah. Berarti 7,1. Kita ambil yang utama saja. Berarti jumlahnya 7 cidukan yang benar. Ya, 7 cidukan untuk tidak lebih dari 20.000 centimeter kubik atau 20 liter. Berarti 7 cidukan. Iya, yang D jawabannya. Tinggal pembuatan aja ini berarti. Oke, berarti ada dua soal yang ragu ini tadi. Kalau ini sih mudah banget sih masa mudahan ya. 100.500. Ya yang bisa dicari juga cuma ini sih. Cuma rata-rata bagi dua kita ambil sampelnya yang rata-rata berapa. Baru dikali semua wilayahnya. Udah gitu tok berarti 1.500. Terus kalau yang Dena ini bener-bener 24. Karena pakai cara apapun tuh tadi. Kalau pakai cara cari lebarnya tok tadi juga 24. Dikurangi dengan kamar satu, kamar 2, kamar babeh. Dapur toilet juga 24. Berarti hasilnya emang 24. Hmm. Yang terakhir adalah cuma voluntary. Oke, kita save dulu. Kita beranjak ke soal selanjutnya.
Besar geometri dua. Nah, ini dia. Oke, lanjut dulu ya. Jadi di sini ada 10. Sebenarnya ada banyak banget soal-soal geometri di SNPT ini. Aku ngambil sampel juga yang di SNPT. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Nah, yuk. Dua buah persegi identik tampak pada gambar di bawah ini. Jika panjang sisi persegi adalah 4. Oke, panjang sisi persegi adalah 4. Maka keliling bangun datar di atas adalah, namanya keliling berarti kita hanya menghitung yang garis terluar saja yang hitam-hitam ini. Oke. Nah, berarti kita udah punya ini ya. Yang persegi kita udah punya 4, 4, 4. Nah, berarti kita bisa cari tahu apa? Cari tahu sisi miringnya. Nah, cari tahu sisi miringnya ya. Kan kita tahu diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya berapa, Dek? Tapi itu kata dua. Iya, benar-benar. 4 akar 2 ya. Ya. Nah, terus 4 akar 2 diagonal sisinya. Hmm. Berarti sini juga sisi miringnya ini juga 4 kan? Karena ini juga termasuk Hmm. sisi. Ya. Nah, ini juga 4. Nah, berarti 4. Terus kita ambil apanya ini? Biar mendapatkan sisi yang sini, 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 dan sini. Menurutmu sama nggak sisi yang ini dengan 4? Iya, sama. Sama ya? Iya, sama. Kalau itu sih panjang sisinya 4. Itu kan berarti nyari yang kecil-kecil itu nggak sih? Iya, iya benar. Nyari yang kecil sebenarnya. Lah kalau sini 4, berarti yang kecil berapa? Enggak, kayaknya ini tuh bukan 4 deh. Eh, coba eh, kita potong. Jika panjang sisi persegi adalah 4. Oke, Dia berarti dua buah persegi identik. Identik tuh sama. identik itu sama. Eh, Oh, iya. Dua buah persegi identik ya? iya. Identik itu sama loh, kembar loh. Iya, berarti kan Berarti empat. benar, ini 4 ya? Hmm. Berarti ini sama dengan 4. Berarti Nah, kecil. tinggal kita cari yang kecilnya. Oke, cari yang Hmm. kecilnya yuk. Yang ini berapa? Karena nanti itu sampai itu 4. Nah, berarti Hmm. setengah Oh, diagonal sisi. dua akar Betul, dua. betul, betul. 2 akar 2 ya, berarti. Oke, sini adalah 2 akar Hmm. 2. Sedangkan yang sini juga setengah diagonal sisi, yaitu juga 2 akar Oh, 2. dua akar ditambah X Berarti, sama dengan berarti dua 4 akar dua dikurangi. ditambah X sama dengan 4. Betul, betul. Berarti 4 sama dengan 2 akar 2 plus X. Berarti X sama dengan 4 dikurangi 2 Dua akar akar 2. 2. Nah, ini X-nya. Dah. Berarti yang kecil ini kita hijau ya. Berarti hijau-hijau. Ini yang samping kiri sama samping sama atas kiri itu sama ya? Iya, sama-sama. Iya, sama kan? Hmm. Heeh, karena sama-sama 4 kurangi 2 akar 2. Berarti tinggal kita cari kelilingnya. Berarti keliling total adalah yang kembar 4 tadi ada berapa? Satu, Nah, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 kali 5 ditambah dua 2 kali kali 4 min 2 akar 2. Berarti 4 kali 5 adalah 20 ditambah 8 8 min min 4 akar 2. Berarti 28 min 4 akar 4 akar 2. Oke, ya ketemu ternyata.
Oke, sip, sip. Ya, benar, benar, benar. Oke. Nah, lanjut di nomor 2. Nah, di sini ada titik ya. Berarti ini kita menggunakan koordinat Kartesius untuk mencari bangun segitiga. Jadi Hmm. ada titik A, B, C, D, E. Oh, berarti 4 ya. 4 sisi ya itu. Jika titik E segaris dengan BD. Oke, kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu garisnya. Titiknya berada di mana saja. Yang A adalah men 5, men 2. Berarti itu Waga Padma. Min 5, min 2. Nah, sini min 5, min 2-nya. Ini adalah titik A. Terus 4, min 2. Eh, wong min kok piye lagi? Min 5, min 2 ya berarti ya kiri. Ayo. Kiri ya. Tua Iya, Gapatma. Nah, ini min 5, min 2. Berarti sini. Ini adalah titik A. Lalu titik B di mana, Dek? 4. Tua Gapat 4, min 2. Berarti sini. Oh, ini persegi deh kayaknya. Terus 7, min ketiga. 2. Oh, segitiga kah? Lah kok 4 Dan titiknya? eh 4, oh 5, iya ding, 6. dan segitiga ABS bangun sebeda. Iya, 7, min 2. Berarti, lah, 7, min 2. Iya, nanti Ya, sebang. mungkin itu yang melalui ya. Yang melalui ya. Terus 4,2. Nah, benar. Di sini kan 4,2 tuh 2. Nah, berarti sini. Segitiga AB AB Segitiga CBD, Dek. CBD. Ini tadi titik apa aja tadi? 7, ini tadi C. BCD Ini D. D. Oke. Berarti Hmm. CBD. Oh, segitiga siku-siku. Ya, CBD. Nah, ini siku-siku. Terus jika titik E segaris dengan garis BD. Titik E. Segaris dengan garis BD. Ya, titik E berarti di mana itu? Bisa saja segaris ya, kita nggak tahu sih. Intinya anggap saja lah ini E. Terus, dan kok segitiga ABE. Oh, ya, ya, ya. Oke. Bentar. E-nya itu melalui segaris dengan BD. Melalui BD atau melalui E? B tak? Menurutmu E-nya di sini apa di situ, Dek? BD. Harusnya ke atas. Ke atas, menurutmu ke atas? Ya, semua. Benar. Karena ABE sebangun. Min 7, min Ya, 9. lah. Terus, dan segitiga ABS bangun CBD. ABE. Oh iya, Benar. ya sebangun. Ya coba aja bawah dulu ya. Karena ini bawahnya ini min 7 sama min 9. Ya, artinya lebih ke bawah lagi. Kemungkinan yang bawah sih. Bentar ya. Kita ambil dulu yang bawah. Ini min 2. Bentar gambarnya diubah dulu. Set. Nah, ini min 2 ya. Nah, terus maka koordinat titik E adalah. Nah, bener kan? Yang E kan nggak mungkin ini. Ya, bisa jadi sih positif. Oke, kalau kita berpedoman dengan yang bawah dulu, berarti E berapa, Dik? Karena laptop saya nge-lag. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Saya pindah device. Ya, siap. Bentar, Ya. ya, HP dulu.
Jadi masih kelihatan gambar saya kan? Kelihatan, kelihatan kok. Kamu kelihatan nggak? Oh, mbak ini layarnya gelap nih. Aduh. Loh, 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 loh. Kok gelap padahal kamu kelihatan loh. Bentar, pindah HP dulu. Ya. 97. Nah, Udah kelihatan ya? Oke, udah bisa, Dek. Jadi B ke D itu 4, B ke C 3, A ke B berapa, Dek? A ke B, A ke B. 5. A ke B berapa? 4 ke min 5, berarti 4 tambah 5 kan? 9. 9, lalu B ke E berapa? DKE 2 ke Nggak belum. tahu, nggak Oh, tahu, Dek. Nggak tahu. 2 plus X min 2. B ke E loh, Dek. Iya, min 2 plus X. Kan nggak tahu. Loh, BE-nya kan dari B ke E. B ke E itu kan kita nggak tahu berapa. Oh iya. Oh, Oh iya, pakai perbandingan kan sebangun katanya. Oke, berarti B ke E adalah perbandingan antara AB per BD sama dengan iya. BC, Hmm. BE dulu ya. BE per BC. Nah, berarti AB adalah 9 per 4 sama dengan X per 3. Oke. Nah, berarti X adalah 7 27 per 4. koma. Koma. Intinya, ini itu kita nggak taunya adalah yang Y-nya berapa. Kalau X-nya kan 4. Mm-mm. Ya. 4 koma berapa? Lah itu semua 4. X-nya semua 4. Nah, kalau 27 bagi 4 itu adalah 7. 6. 6 6. koma. 6 koma. Berarti ya kalau kita bulatkan ya 7 ya. Karena 6 Mm-mm. koma berapa, Dek? 24. Berarti 30 bagi 4. 7. 6,7 ya. Berarti membulatnya ya 7, bener. Berarti 4 min 7 kalau ini. Hmm. Heeh. Hmm. 4, min 7. Karena kalaupun E-nya itu di atas, kita kan juga pakai perbandingan ini. Perbandingan tinggi per datar kan? Yaitu Mm-mm. tinggi per alas, tinggi per alas, tinggi per alas. Ya kan sama aja toh. Berarti 9 per. Bener, bener, bener. Bener ini. 9 per 4 sama dengan X. 9 per 4 sama dengan X per 3. Ya, betul. Oke. Berarti jawabannya adalah 4, min 7. Koordinat titik E. Kok 9? Nomor 2 mana sih ini? 9 juga bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Kenapa 9? Itu oh, Itu bukan ditambah 9. 2 loh, Dek. Dia. A-nya aja sejajar dengan B kok. A ke B itu tingginya ya, Mbak? Koordinat titik E ya? Sebentar. Bentar, 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 bentar. Kamu bener tadi. Maksud kamu kan ini EB-nya aja toh?
EB-nya itu Mm-mm. 7 ditambah 2 ini kan. Karena koordinat itu kan X, Y. Ya, Iya, benar. Berarti 4, min 9. Benar deh kamu teliti ternyata ya. Iya, kalau aku tadi ngiranya itu aku adalah panjangnya EB ini. Kita ngitungnya dari EB. Ternyata kan, dia nggak sejajar dengan sumbu X. Berarti 4, min 9. Bentar, tak tak lihat dulu apakah benar 4, min 9. Jawabannya apakah benar? Nomor ini, nomor 2. apa Mbak jawabnya? Bentar, bentar. Loh, kok nggak ada ini? Nomor 2 kan? Mm-mm. Iya, iya benar. 4, min 9 ya. Nggak ada jawabannya. Bisa ada kuncinya nggak? Kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada deh. Tapi kalau kita naik ke atas ya, kalau tadi kita itu segaris dengan BD, itu segaris dengan BD, kalau E-nya di atas, Mm. nah berarti kan dia 4,7 ya? Bisa 4,7. Iya, karena kan kita ngitungnya dari ini kan. Eh, sini ke sini toh. Kalau 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 ke atas. Oh iya, benar berarti benar ke bawah deh. Karena kalau ke atas kan nggak mungkin ya. Karena kalau ke atas, B-nya, BE-nya itu kan 7. 7 dikurangin 2. 7 kurang 2 berapa? 5. Kan 4. Nah, berarti kan itu nanti kan 4,5. Berarti nggak mungkin ke atas. Berarti benar. 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 Gambarnya itu ke bawah. Karena kalau ke atas nggak mungkin. Nanti Y-nya itu jadi 5. Oke, jadi benar ya. Berarti tadi 4,7. 7 karena atasnya itu ada jarak tadi. 2 berarti 7 tambah 2 kan 9. Nah, berarti 4,9. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Dah. Oke, yakin ini berarti. Lanjut nomor 3. Nah, di sini ada kolam ikan ya. Dia benar salah tipenya. Ada sebuah kolam ikan berbentuk balok memiliki alas persegi seluas 1.600 desimeter kubik atau liter, 1.600 liter. Oke, kita sesuaikan dengan gambarnya langsung. Balok, bentuknya balok. Kita gambar dulu balok. Nah, ini kolam ikannya. Nah, tak jadiin putih aja biar. Nah, oke. Berarti balok, terus apa ini? Alasnya persegi. Ya, jelas ya, karena balok. Nah, itu adalah seluas 1.600. Otomatis ininya adalah 4 ya. Alasnya persegi. Apa? Oh, berarti ini bentuknya harusnya kayak gini ya. Kolam ikannya memanjang ya harusnya ya. Ya kan? Karena alasnya persegi. Bentar. Alasnya persegi ya, bukan bukan seperti balok, berarti seperti kubus. Nah, berarti gini. Berarti dia tipenya memanjang. Nah, seperti inilah dia. Oke.
Kalau alasnya segitu, berarti kan kamu jadiin senti berapa, Dek? Itu DM semua ya? Berarti nggak usah dijadiin ini deh. Nggak usah dijadiin senti, DM semua karena. Nah, berarti 40. Hmm. Nah, ini tuh sama ya, persegi. Hmm. Lalu, tingginya T. Sebelum diisi air, bagian dinding dalam dan alas kolam dicat terlebih dahulu. Nah, berarti dinding dan alas kolam dicat terlebih dahulu. Berarti dindingnya itu yang ini. Hmm. Sama depan belakang. Sama bawah. Terus, sebuah keran mengalirkan air sebanyak 2 desimeter kubik. Mengalirkan air sebanyak 2 desimeter kubik setiap 10 detik ke kolam hingga terisi 3/4 kapasitas kolam terisi. Selanjutnya ditambahkan sejumlah ikan. Diketahui 6 ekor ikan membutuhkan minimal 16 desimeter kubik air. Jadi 16 liter air. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Satu, untuk T sama dengan 15 ya, berarti kita bisa cari tahu dulu T-nya adalah 15. Maka maksimal ikan pada kolam adalah 125 ekor. Benar nggak? Ya. 1100. Tiap detik, setiap 10 detik itu ke kolam hingga 3/4-nya terisi. Hingga setengah terisi. Tiap 6 ekor membutuhkan minimal 16 desimeter kubik. Oke, kalau tingginya 15, berarti kita cari tahu dulu kapasitas air dalam kolam. Berarti kapasitas air dalam kolam berapa, Dek? Yang nomor satu ya, pernyataan satu. Berarti kapasitas air. Kapasitas air dalam kolam. Berapa, Dek? Berarti ngitungnya gimana? Volume, Berarti setengah kali volume, volume dari itunya. setengah kali luas alas kali tinggi, ya kan? Kenapa Berarti luas? kapasitas air dalam kolam. Nah, hingga setengah. Tadi berapa? 3/4 kok ya? 3/4 bukan setengah kolam. 3/4. 3/4 deh. 3/4 kali luas luas alasnya. Ya, berarti luas alas kali tinggi. Berarti berapa? Berarti 3/4 dikali 1.600 dikali 15. Berarti berapa ini? Seret, seret 4. Berarti 12.00 dikali 15. Berapa tuh? 15 kali 12. 30, 180. 15. Nah, 180.00. Nah, kapasitas air dalam kolamnya segitu. Berarti banyaknya ikan adalah kapasitas air dibagi minimal dalam air tersebut. Jadi ini ya. Nanti untuk menjawab itu berapa ekor? Jadi kita cari tahu dulu banyak ikannya. N ikan. Banyak ikan. Nah, berarti berapa? 18.000 dibagi minimal yang dibutuhkan air oleh ikan, yaitu 16, dikalikan banyaknya ekor. Oke, berarti berapa ini? Bagi 4. Kok bagi 4?
Bagi Bagi 8 aja bisa ya. Eh, bagi bagi 4 enggak. ya bisa. Bagi 2 ya. Bagi Mm-mm. 2 8 bagi 2 3. Bagi 2 9. Bagi 2 4. 1000 bagi 4 bisa. Langsung kita coret saja. Biar tidak kesulitan menghitung. 1000 bagi 4 berapa, Dek? 250. Berarti 9 kali 250 kali 3 berapa ya, Dek? Berarti 25 kali 27, Dek. Nanti tambahin 0. Hmm. Oke. Dan bentar, bentar. Oke. 6750. Ya, betul. 6750. Nah, berarti banyaknya ekor adalah berapa? 675 ekor. Berarti untuk tinggi 15 desimeter, maka maksimal ikan pada kolam adalah harusnya 6.750 ekor. Nah, berarti yang pernyataan ini adalah salah. Terus, untuk pernyataan dua, kalau tingginya 12, maka air yang dibutuhkan adalah 19.200. Oke, berarti kita cari tahu dulu. Berarti maka air yang dibutuhkan. Yang Kalau kolam tingginya 12. Kalau tingginya 12. 3/4. Hmm, 600. Air yang dibutuhkan berapa deh berarti? Berarti cari kapasitas air dalam kolam. Iya, Tinggal tingginya diganti 12. tingginya jadi 12. Hmm. Ini tadi ada Tempatnya waktunya toh. air. Waktunya enggak waktu ini maka air yang dibutuhkan, air yang dibutuhkan. Bener. Ya, berarti berapa, Dek? Berarti Tiga kapasitas air dalam kolam 3/4. kali 1600 Heeh. kali 12. Berarti berapa? Coret 4, 12 kali 12. 14, 1440. 14.000. 16 kali 9 loh. Eh, oh, Tingginya 12, Dek. tapi kan bisa aja itu Mbak. 4 sama 16 kan tinggal 4. Iya. Oh iya, 4, sama aja ya, sama aja, sama aja. Berarti 1 4 4, ya kan? 144, 00. Oh, Salah juga ya? Oke. Coba kalau ini salah juga. Karena ini benar salah. Coba. Pasti tapi ada yang benar. Coba. Coba kita yang tiga dulu. Untuk T-nya 10 desimeter, cat yang ditutupkan ke dinding 4.800 desimeter gitu. Berarti cari luas permukaan ini. Ya, cari luas permukaan. Luas permukaan apa, Dek? Tinggal lihat baloknya aja. Oke, cat yang ditutupkan ke dinding. Berarti alasnya ya nggak? enggak. Iya. Dinding. Dinding loh. Enggak. Beda ya. Bagian dinding dalam dan alas. Berarti beda. Berarti bagian dindingnya aja. Ya. Cat Masa yang ditutupkan ke dinding. Berarti dindingnya ada 4. Plek, plek. 4 ya. Oke. Berarti 4 kali luas. persegi panjang. Betul. Nah, berarti luas permukaannya adalah 4 kali luas persegi panjang. Berarti berapa? 4 dikali panjang kali lebar, yaitu panjangnya 40. 40 sama 5, berapa T-nya? 40 sama 10. 100. 100. 1000.
1.600. 1.600 loh kok. Kosong. Masa salah semua? Padahal bener loh, untuk T10 desimeter, cat yang ditutupkan ke dinding. Nah, dindingnya kan cuma ada 4. 4 itu pun 40 kali 10, 400. 1.600. Berarti bener. Coba kalau tambah alas. Berarti 1.600 ditambah 600. 1.600. Bener. Loh, enggak no. Enggak dong. 6. 32 ya itu. 32. Berarti benar. Berarti ini salah. Terus, untuk T sama dengan 8 desimeter, butuh waktu 80 menit untuk bisa mengisi air. Berarti kita hitung debitnya. Oke. Ya, pernyataan yang 4. Nah, butuh waktu 80 menit untuk bisa mengisi air. Nah, berarti tadi volumenya berapa kalau tingginya 8, Dek? Setengah. 40 kali 40 kali 8 gitu. Volume kolam. Jadi berapa? Itu berarti 40 kali 40 kali 8. Iya, 40 kali 40 kali 8. 12800. 12.800. Berarti 10 kali 40 kali 8. adalah 12.800. 12.800. Ini kan kolamnya. Berarti kalau Mm-mm. menghitung waktunya adalah volume per luas alas. Ya kan? 1.600. Satu dua. Bentar, bentar. Ini tinggi apa T? Coba. Bentar. Iya, volume per debit. Menghitung waktu itu volume per debit, Dek. Debitnya. Debit. Tiap debitnya kan itu satu, berapa tadi? Ini 2 desimeter kubik setiap 10 detik. Berarti debitnya adalah ini V per D ya harusnya. Hmm. V per debit. Nah, debitnya itu adalah 2 desimeter kubik setiap berapa detik? Berapa detik tadi? 10 ya? Ya, benar 10. Tiap 10 detik. Nah, berarti debitnya adalah desimeter kubik per detik. Berarti 2/10 alias Satu per 1/5 debitnya. Oke, berarti debitnya adalah 12800 volume per debit. Nanti 5. Lah kok nggak dikali 3/4 ya gimana tadi? 3/4-nya atau tadi? Oh, iya. Berarti volumenya berapa, Dek? Kali 3/4. Tinggal bagi 4. Seret-seret. 100 Dua. bagi 4 kan 25. 25 tambah 7. Berarti 32. Kedua. 32 kali 3 berarti 96. 9600/1/5. Berapakah ini? Limanya pindah ke atas. Mm-mm.
Berarti 96 kali Oh, 5. 9,5. Iya, 96 kali 5 berapa? Ini kan 0, 3, 4, 5, 6, 480. Oke, ini kan 480 apa? Nol. Nolnya 2 kali. Tambah 2. Nol. Nggak, satu lagi. Satu lagi. Ya. Oh iya, Deng, kan ini ya, 00. 48 itu, nah ini tadi apa? Waktunya. Detik ya, detik, Dek. Detik. Oh, oh iya. Coba jadikan ini, Dek, menit. Jadi bagi 60. Bener Iya. ya? Bener. Benar. Oh, berarti yang bener cuma satu tok ya? 8 kan ini kalau bagi 6. Iya. 800. 800 menit. 800. Eh lah kok malah nolnya tambah satu ini? T-nya 8 desi. Butuh waktu 80 menit untuk bisa mengisi air. T-nya 8, bener tuh tadi? Ya. 3 per 4 kali 128. 8 kali 16. 8, 4, 128. 18 bagi 4. 32. 32 kali 2. 96. 96, 0, 0. Luas alas kali tinggi. Bener ya, Dek? Bener kan? Ya. 96.900 kali 5. 9600 ini ya. 00 kali 5. Ya 48 itu. 1 detik. 1 menit 60 detik. Berarti tinggal bagi 60 dong. Berarti 80. Tak kira 80 tadi. 80 menit. Coba, nggak mungkin semuanya salah. Pasti ada yang benar kok. Kalau dari nomor satu tadi, nah itu kan berarti kan ini udah digunain semua ya. Intinya sebuah keran itu mengalirkan air sebanyak 2 desimeter sampai dekat kolam hingga 3 per 4. Nah, berarti kolamnya kan cuma 3 per 4 kapasitasnya, toh? Iya kan? Berarti semua semua volume kan kali 3 per 4. Setuju nggak? Iya. Ya, berarti 3 per 4 kali luas alas kali tinggi, toh. Nah, berarti 3 per 4 dikali 1600 dikali 15. Karena T-nya di situ 15 desi. Nah, berarti 3 kali 4, 12. 12 kali 15 adalah 180. Nah, berarti 18.000 itu kalau ngitung ekornya. Nah, berarti 18.000 dibagi minimal airnya itu untuk yang diketahui adalah 16 desimeter. Nah, berarti dikali 6 berarti bagi 8, bagi 2 8, bagi 2 3, bagi 2 4, bagi 2 9, bagi 4 1, bagi 4 2 5. Berarti 9 kali 2 50 kali 3. Nah, itu guna salah ya? Kalau pernyataan satu guna salah. Oke, lanjut ke pertanyaan 2. Untuk T sama dengan 12 desimeter, maka air yang dibutuhkan, berarti air yang dibutuhkan ya berarti 3/4. 3 Hmm. per 4-nya. Semua karena 3 per 4-nya. Adalah, kalau 16 kali 12 berapa? Dua, satu, tiga, dua. Oh, bener nih. 192. Jangan-jangan nomor 2 bener lagi. Tapi kalau 192 itu nggak pakai 3 tiga per per 4. Iya, dia full. Dia full deh. 4. Untuk tingginya segitu, Betul. sebuah keran mengalirkan air sebanyak itu ke kolam hingga 3 per 4 kapasitas kolam terisi. Selanjutnya nih tentang ekor ikan. Berarti kemungkinan benar ya nomor 2 itu ya.
Iya. Karena jawabannya 192 dia memang. Kalau 3/4-nya ini nggak di ini. Mm-mm. Kita hilangkan, dia jawabannya benar. Mm-mm. 19200. Nah, oke. Berarti kalau nomor pernyataan dua itu kita mengesampingkan pernyataan yang di soal ini adalah hingga 3/4 kapasitas kolam terisi. Nah, berarti nggak ada 3/4-nya. Kalau untuk T sama dengan 10 desi. Oke, nomor tiga dek berarti. Kalau untuk T adalah 10 desimeter. Cat yang ditutupkan ke dinding adalah 4800. Nah, berarti kan luas permukaannya. Berarti 4 kali 40 kali 10. Nah, ini nggak salah ya. Karena 1600 harusnya. Karena ini luas permukaan, tidak volume. Kalaupun ditambah dinding alas, itu Tahu. tetap tetap nggak ada jawabannya. Ya, berarti salah. Berarti yang salah, yang pasti sudah dua. Terus kalau untuk T sama dengan 8 butuh 80 menit untuk mengisi air. Nah, coba kalau 3/4-nya itu kamu kesampingkan, Dek. Coba kita tidak menggunakan hingga kapasitas terisi. Tapi di sini waktunya itu 10 detik ya. Mm-mm. Nah, berarti tetap dipakai. Berarti tetap dipakai 3/4-nya itu. Mm-mm. Berarti yang benar ya cuma nomor dua. Mm. Mm-mm. Berarti dia mengesampingkan pernyataan itu tadi. Berarti 3/4 dikalikan, heeh, terus debit itu adalah liter per detik. Kok detik itu kok, debit itu kok 2/10. Berarti 1/5 kali 5. Bener kok, Dek. Bener. Dibagi 60. Ya, 800 menit. Wait. Kok 800 menit kok lama amat, Dek? 800 menit. 800 menit itu berapa jam coba? 13 jam. Tapi dua 2 liter. Masa ngisi 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 air sampai 13 jam sih? Kok kayak lucu gitu loh. Karena ini kalau ngisi 2 liter itu kan, 10 detik. oh, nggak mungkin ya. Tapi tinggi 8 di sini. Tingginya 8. Lah itu tingginya berapa? Nggak dikasih tahu sih. Nggak dikasih tahu Mm. ya? Nggak dikasih tahu. T desimeter intinya lah. Badannya tinggi 8 meter loh, Mbak. Saya tinggi banget lah. Mana? Enggak Desi kan? loh ini, Dek. Le, sekitar meter nih. Oh iya. Ya, bukan deh, bukan meter. 0,8. Iya, 0,8 meter berapa ya? Enggak sampai nggak sampai. eh 11 jam. Nah, kalau di sini luas permukaan yang akan dicat itu, Dek, itu adalah luas alas. Mm. Harga yang dikaliin cat. Ya, ya, nih sini luas permukaan yang ditanya. Kalau ini kan cuma dinding. Cat yang ditutupkan ke dinding. Berarti alasnya nggak dipakai. Mm. Mm-mm. Sama kok. Sama, Dek. Hmm. Oke, berarti yang ini yang salah. Berarti ini yang bukan benar kita ambil ini. Berarti dengan catatan 3/4-nya ini nggak dipakai. Jadi kita Mm. pakainya yang ini. 19200. Oke. Ada nggak ya? Ada nggak ya yang soal seperti ini ya? Keren banget.
Ini sebenarnya padahal masalah volume aja loh. Mm-mm. Malah saya pernah nemuin soalnya tuh yang kayak tadi loh Mbak, yang apa tidak dapat tadi loh, yang apa kotak lapangan cacing itu tadi loh Mbak, Oh, itu oh, ada. oh. Oh, itu Itu ada kamu. tapi bukan cacing, maksudnya ada yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi Oh, oh yang tadi ya, yang cacing-cacing itu tadi. itu ada kok Mbak, maksudnya soal yang mirip-mirip kayak gitu. Dia Oh nggak iya iya. Nah, gitu. berarti kamu menyelesaikannya gimana? Tapi beda cara. Kalau ini tuh nyari itu, itu bilang itu soal teknologi apa? Iya, ini memang soal-soal SNBT deh. Dan soal-soal SNBT kan memang soalnya kekurangan-kekurangan gitu. Jadi memang logika yang dipakai. Coba ini di studi X ini ada. Ada yang mirip ini tadi. 1 desim. Oh ini beda-beda soal sih. Kalau ini soalnya adalah 1.600 desimeter tingginya H. Sebuah keran mengalirkan air sebanyak 1 desimeter tiap 5 detik. Berarti benar, 1/5 juga. Hingga kapasitas terisi. Untuk selanjutnya ditambahkan sejumlah ikan. Berarti nggak ada hingga kapasitasnya. Hingga setengah. Nah ini setengah. Diketahui bahwa tiap. Oke. Apabila kolam tidak diisi ikan, berikan waktu yang dibutuhkan isi olan air sampai penuh. Oh, nah ini pertanyaan beda sampai penuh. Ya sama, waktu itu juga volume per debit. Oke, berarti sama kode. Yang penting caranya sama, ya. Mm-mm. Bener, luas salah kali tinggi. Ya. Kalau volume kolam memang luas alas kali tinggi. Dia juga tidak digali setengah. Nah, berarti mungkin yang pernyataan dua. Yang pernyataan dua yang hanya yang benar. Ya. Karena kalau yang nomor pernyataan satu, nah itu kan diisi ikan juga dia. Berarti diisi air juga. Nah, berarti dia pakai juga 3/4-nya. Dan yang terakhir juga, karena dia menggunakan waktunya. Berarti dia kapasitasnya juga 3/4. Oke, berarti yang benar adalah pernyataan dua saja. Oke, Dek. Ya. Sebenarnya ada banyak banget loh hmm, bentuk-bentuknya. Dan sudut-sudut seperti ini. Nah, soal-soal yang tidak ada angka-angkanya, rasio-rasio, berarti kayak perbandingan-perbandingan ya seperti ini. Oke, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang tanyakan, Dek? Insya Allah belum. Belum. Ya, insya Allah belum ya. Hmm. Gimana ya soal TBK ya seperti ini? Tapi kayaknya nggak apa ya serumit itu tuh Mbak. Misalnya Iya, iya, benar. Karena contoh-contoh seperti ini memang ini ya, yang lebih sulit. buat sulit banget ya. Tapi kalau mengerjakan sebenarnya itu nggak mungkin dikasih yang serumit ini. Ini tuh masih saintek nggak sih? Mm-mm. Maksudnya, karena nggak mungkin anak-anak IPS disuruh ngerjain yang kayak gini coba, ya kan? Ya, kesulitan loh. Nalar. Aduh, gimana? Mm. Kan harusnya dasar-dasar semua. Nah, ini kan matematikanya udah mendalam banget. Oke, nanti kita bahas selanjutnya yang
soal-soal yang belum kita kerjakan dan keraguan-keraguan tadi manakala ada pembaruan ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di depannya dan dipermudah dalam tes SNPT tahun 2025 ini. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, kita ambil documentationnya dulu deh. Bentar, tak sematkan dulu. Nah, oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Nosiana atas pertemuan hari ini. Semangat untuk belajar hitung-hitung dan tes-tes subtes lainnya. Karena sudah ditanyakan, mohon maaf atas segala kurangan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, siap sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat update dan konten terbaru. Terima kasih. Bye. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.